Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rasir Ramadan dengan nomor 324 10 10 10 10 73. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya untuk LKM 4 pada mata kuliah Data Mining kelas praktikum. Untuk soal yang pertama, di sini itu ada perintah ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, kemudian itulah akurasinya berdasarkan function matrix dan classification report dengan presentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Untuk kodenya sendiri, ini yang pertama ya, kita itu mengimportkan load wine ya dari skilled dataset ya. Kemudian model selectionnya itu train test split, di mana itu yang akan kita gunakan untuk membagi atau memisahkan antara data training dan data test ya. Kemudian untuk modelnya itu kita menggunakan decision tree classifier, kemudian ada scale matrix, yaitu dimana sesuai perintah tadi ada confusion matrix dan juga classification report. Nah, yang pertama di sini tuh ada variabel untuk meload wine-nya ya, untuk meload datasetnya itu, kemudian variabel xy, dimana itu adalah wine.data dan juga wine.target. Kemudian untuk tesnya, test size-nya itu ada 0,2, 0,3, dan 0,4. Dimana ini akan dikalikan dengan 100% agar sesuai dengan perintah soal tadi ya, dalam bentuk persentase. Nah, untuk test size-nya itu dalam test sizes. Nah, itu kita panggil ya untuk variabel X dan Y-nya itu masing-masing ada X-train dan juga X-test-nya. Ini begitu juga untuk ya yang variabel Y. Jadi ada X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Di mana eh, kemudian itu kita bagi dengan ini ya tadi ya, dengan library skeleton ini tadi ada train test split. Dari mana itu akan dibagi antara data training dan juga data testnya dengan random state 42. Kemudian di sini ada modelnya itu decision tree classifier. Kemudian untuk model fitnya itu ada X-train dan Y-train. Nah, di sini ada variabel YPred untuk memprediksi ya dari hasilnya itu dari data testingnya itu ya, dimana model dot predict untuk variabel X test ini ya. Nah, jadi untuk hasil tesnya itu ada test size-nya itu tadi ya untuk dikalikan 100 dan nanti akan ditampilkan masing-masing hasilnya ya. Jadi langsung aja ke jawabannya. Nah, ini untuk yang uji coba 20% untuk coefficient matriksnya itu ada 1310, 01410, 107. Dan untuk classification reportnya itu akurasinya memiliki nilai 36 ya. Atau ini ya yang F1 score ini. Jadi ada 0,94. Nah, untuk yang uji coba 30%, coefficient matriksnya itu ada 1810, 0210, 1013. Untuk classification reportnya dengan memiliki akurasi 0,96 dan juga supportnya itu 54. Untuk yang uji coba 40%, confusion matriksnya itu ada 23, 30, 0, 27, 0, 10, 18. Di mana classification reportnya memiliki akurasi dengan nilai 0,94 dengan support 72. Lanjut ke soal yang nomor 2, di mana ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset stars. Nah, di mana untuk soal kedua ini sama seperti soal nomor satu, cuman yang membedakan adalah datasetnya. Jadi, yang pertama itu kita mengimportkan library pandas ya, agar eh, dataset star ini tuh bisa terbaca. Kemudian kita tambah juga ini ada import label encoder ya, dimana ini fungsinya itu untuk mengubah label kategori menjadi numerik. Ada di sini nih ya. Jadi sisanya itu sama. Untuk yang pertama itu variabel yang bisa membaca datasetnya itu ya. Kemudian ada label encoder di mana itu ini adalah langkah untuk mengubah si variabel ini ya, variabel start kategori itu digantikan oleh data numerik. Jadi yang misalnya awalnya adalah datanya itu berbentuk string, maka diubah menjadi numerik ya.
Nah, untuk test size-nya sama, ada 0,2, 0,3, dan 0,4. Dan untuk langkah-langkahnya juga sama, seperti yang nomor satu tadi, jadi langsung ke jawabannya juga bisa. Untuk output yang uji coba 20%, itu confusion matrixnya itu bisa dilihat ini, ya, berbentuk diagonal ya ini, miring ya, miring ke kanan, dengan nilai 8, 11, 8, 7, 8, 6. Nah, untuk yang classification reportnya itu memiliki akurasi 1 dan supportnya itu bernilai 48. Untuk yang uji coba 30%, confusion matrixnya itu ada 14, 15, 10, 12, 11, 10. Untuk classification reportnya memiliki akurasi 1 juga, namun jumlah supportnya itu berbeda, yaitu 72. Untuk yang uji coba 40%, itu confusion matrixnya itu ada 17, 17, 15, 16, 15, 16. Untuk classification reportnya memiliki akurasi 1 juga, namun untuk supportnya lebih tinggi lagi, yaitu 56%. Nah, ini adalah soal yang terakhir, yaitu soalnya adalah sama, hanya membedakan di datasetnya, yaitu di sini menggunakan dataset breast cancer. Nah, di sini untuk library-nya sama ya, terus ini juga langkahnya sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Hanya saja di sini eh, menggunakan bahasa Indonesia ya. Tadi kan lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Namun di sini itu langkah-langkahnya sama. Jadi bisa dilihat langsung di jawabannya ini ya, bahwa untuk yang uji coba 20% itu confusion matrixnya itu terdapat 67, 4, 3, dan 40. Untuk classification reportnya itu memiliki akurasi 0,94 dengan support 114. Dan uji coba yang 30% itu confusion matrixnya 108, kemudian ada 3 dan 60. Untuk classification reportnya akurasinya adalah 0,94 dengan jumlah support 171. Dan untuk uji coba yang 40%, itu confusion matrixnya itu adalah 137, 11, 7, dan 73. Classification report memiliki akurasi yaitu 0,92 dengan jumlah support 228. Sehingga untuk hasil analisis datanya bisa didapatkan eh, bisa didapatkan yaitu adalah pengujian klasifikasi menggunakan algoritma decision tree pada tiga dataset yang tadi, yaitu ada wine, stars, dan breast cancer, menunjukkan bahwa performa model cukup dipengaruhi oleh proporsi data uji serta karakteristik masing-masing dataset. Dataset breast cancer menunjukkan akurasi dan stabilitas terbaik di seluruh skenario, sedangkan dataset stars memiliki penurunan akurasi saat proporsi data uji meningkat. Confusion matrix dan classification report menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan data dengan cukup baik, seperti pada dataset breast cancer. Dan untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian terhadap ketiga dataset tersebut, dapat disimpulkan bahwa performa model decision tree sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing dataset, serta proporsi data latih dan data uji dataset Dataset breast cancer menunjukkan hasil paling optimal dan konsisten di berbagai skenario, yang dimana menandakan bahwa model decision tree sangat cocok untuk data yang memiliki pola jelas dan fitur yang relevan. Kemudian, secara umum, penggunaan algoritma decision tree cukup efektif untuk tugas klasifikasi atau untuk mengklasifikasi sebuah dataset, terutama terutama saat data memiliki struktur yang jelas dan tidak terlalu kompleks ya. Namun, hal ini penting untuk menyeimbangkan antara data latih dan data uji atau data training dan data tes ya, agar model tidak hanya menghafal data, tapi juga dapat melakukan generalisasi yang baik terhadap data yang baru. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.